Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D3 kelompok 6 dengan anggota kelompok saya Beta Galeria, Tengku Aurifa Aulia, Bayu Anggawianto, dan Muhammad Hilmi Arfa. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Pertanyaan pertama dari Adam Arizal. Sejarah perkembangan desentralisasi telah ada sejak zaman kolonial atau zaman penjajahan. Apa yang mendasari munculnya kebijakan tersebut? Selanjutnya dari Ahmad Masdar, sejak kapan istilah desentralisasi itu ada dan apa yang mendasari kebijakan tersebut? Sejak tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan desentralisasi yang menjadi dasar hukum pertama adanya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Kemudian, berkembang pemberi kewenangan ini kepada pejabat-pejabat Belanda yang bekerja di Indonesia tahun 1922. Pada masa penduduk Jepang, pemberian kewenangan ini juga diteruskan. Pasca kemerdekaan, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah. Dalam kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 1945 tersebut, kepala daerah menjalankan dua fungsi. Yang pertama, kepala daerah otonom dan kepala pada masa pendudukan Jepang, pemberian kewenangan ini juga diteruskan. Pasca kemerdekaan, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah. Dalam kewenangan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1, kepala daerah menjalankan dua fungsi. Yang pertama, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Naufal. Secara konseptual, apa perbedaan mendasar antara praktek desentralisasi pada negara federal dan negara kesatuan? Jadi, perbedaan yang mendasar antara negara federal dan negara kesatuan, yang pertama, negara federal mempunyai wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara, yaitu pemerintah daerah, secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Yang kedua, dalam negara federal, wewenang pembentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentuk undang-undang lokal tergantung pada pembentuk undang-undang pusat. Pertanyaan selanjutnya dari Alfandi M. Harahap. Pertanyaannya, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu bahwa pemerintah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dijalankan atas hak otonomi. Bagaimana hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah yang dimana sumber daya alam dan sumber daya manusianya masih kurang? Jawabannya adalah setelah dilakukan amandemen Undang-Undang 1945, telah terjadi perubahan besar terhadap sistem kenegaraan Indonesia. Dalam sistem pemerintah yang semula sentralistik ke dalam sistem pemerintah desentralisasi. Perubahan tersebut termasuk dalam konsepsi kewenangan pengelola sumber daya alam yang semula terpusat saat ini diserahkan kepada daerah bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan kewenangan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan peran aktif terhadap daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang selama ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Jadi setelah dikeluarkan peraturan tersebut, hal ini menjadi tanggung jawab para pemimpin daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya, baik dalam segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, baik dalam pembantuan proses pengembangan seperti pendidikan di daerah atau pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk pariwisata.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Daniel Sinaga dari kelompok 2. Pertanyaannya, dari banyaknya perubahan undang-undang dalam rangka penyempurnaan sesuai dengan keadaan sampai saat ini, menurut saudara, apa yang harus diubah sehingga mewujudkan Indonesia menjadi negara maju? Menurut kami, dalam mewujudkan suatu negara maju itu memang banyak hambatan dan tantangan yang harus diselesaikan. Jika dilihat dari kekayaan negara, sebenarnya negara kita adalah negara yang kaya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun, kekayaan negara tidak bisa menjadikan suatu negara dapat menjadi negara maju apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi, faktor utama yang harus dibenahi adalah sistem pengelolaan dan pemanfaatannya. Dalam hal ini, pemerintahlah yang memiliki peran utama dalam mengelola semua kekayaan negara. Namun, di balik itu semua, pemerintah kita masih jauh tertinggal, di mana masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pemerintahan di negeri kita ini yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, pertanyaan dari Deskar Karoba dari kelompok 1. Pertanyaannya, sejak kapan otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia? Otonomi di daerah di Indonesia diberlakukan sejak zaman penjajahan. Namun, otonomi daerah yang dilaksanakan hingga saat ini dimulai sejak tahun 1999 setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya undang-undang ini dilatar belakangi oleh semangat otonomi dan desentralisasi masyarakat dan pemerintahan Indonesia pasca reformasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fauzia Rezki Amalia dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana analisis implementasi kebijakan otonomi daerah pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948? Jawabannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini dilatar belakangi oleh adanya dualisme pemerintahan di daerah. Adapun pokok-pokok perubahan ini sebagai berikut: A. Menyeragamkan pemerintahan. B. Membentuk 3 tingkatan urusan pemerintah daerah. C. Memodernisir dan mendinamisir pemerintahan desa dengan menetapkan desa di tingkat 3. D. Menyusun pemerintahan daerah dengan hak otonom yang rasional untuk mempercepat kemajuan masyarakat. E. Menghilangkan pemerintahan yang dualistis dengan menetapkan DPRD dan DPD. F. Membentuk daerah istimewa untuk daerah yang memiliki hak asal-usul sebelum Indonesia memiliki pemerintahan sendiri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fernando Belano dari kelompok 5. Pertanyaannya, otonomi dan desentralisasi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, serta undang-undang silih berganti mengikuti perkembangan dan paradigma zaman. Mengapa sampai sekarang masih banyak daerah otonom yang tertinggal di Indonesia? Jawabannya, tidak jauh berbeda dengan pertanyaan yang diberikan oleh saudara Daniel Sinaga tadi. Jadi, dalam mewujudkan suatu negara yang maju memiliki banyak hambatan dan tantangan. Jadi, saya singkat saja, menurut kami hal yang utama yang harus diperbaiki adalah budaya pemerintahan di Indonesia yang menyimpang dari tujuan negara seperti KKN dan sebagainya harus dihapuskan dan dimusnahkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Irma Rahmayani dari kelompok 4. Pertanyaannya, di daerah mana saja desentralisasi diberlakukan dan bagaimana jalannya pelaksanaan desentralisasi di daerah tersebut? Jawabannya, berdasarkan hasil konferensi meja bundar pada 27 Desember tahun 1948, negara Indonesia menjadi negara bagian yang wilayahnya hanya meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan
Kalimantan. Jadi, karena pembagian wilayah itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tidak dapat diberlakukan di seluruh Nusantara. Dan apalagi karena adanya agresi militer Belanda yang kembali ke Indonesia, jadi status undang-undang tersebut menjadi undang-undang darurat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iza Sentio dari kelompok 3. Pertanyaannya, jika pada zaman penjajahan Jepang tidak diterapkannya desentralisasi, dampak apakah yang terjadi pada Indonesia? Jawabannya, pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang tidak menerapkan sistem desentralisasi. Namun, Jepang memiliki sistem pembagian wilayah yang lebih terperinci dibandingkan pada masa penjajahan Belanda, yakni pada awal penjajahan Jepang membagi 3 wilayah Indonesia menjadi Sumatera, Jawa, dan Madura dengan kedudukan di Jakarta serta membagi wilayah timur yakni Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Dampak dari tidak adanya desentralisasi pada masa itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dan kekuasaannya dalam memimpin, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintah di daerahnya masing-masing. Jadi, Indonesia dikendalikan langsung oleh pemerintahan Jepang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nufa Sintia Andari dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menghapuskan dualisme di dalam pemerintah daerah? Baiklah, jawaban dari saya, cara menghapuskan dualisme di dalam pemerintah daerah yaitu dengan cara menghilangkan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat. Hal mana selain menimbulkan berbagai permasalahan antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa, dan juga dengan tidak mengikutkan peraturan yang didasarkan dengan hukum barat di dalam serangkaian jalannya pemerintahan daerah di suatu daerah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma Ilyas Eka Putri dari kelompok 3, yang mana pertanyaannya yaitu, berikan beberapa kebijakan mengenai desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Jawaban dari saya yaitu, meski memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memantau. Pada sistem desentralisasi lebih mengedepankan koordinasi daripada komando. Yang kedua, bentuk penerapan mengenai sistem desentralisasi itu adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jadi kewenangan dan tanggung jawab jadi milik daerah itu sendiri, baik dari kebijakan, perencanaan, dan pendanaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana Alisyani dari kelompok 4, yang mana pertanyaannya yaitu, pada masa penjajahan Jepang terdapat aturan mengenai desentralisasi. Jika dibandingkan dengan sekarang, manakah yang lebih efektif, desentralisasi Jepang atau desentralisasi saat ini? Apakah desentralisasi pada masa Jepang bisa diterapkan pada masa sekarang? Jawaban dari saya yaitu, meski hanya dalam waktu 3,5 tahun, ternyata pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup dan fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan. Wilayah tersebut yaitu Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa di Madura dengan kedudukan Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Dan apakah desentralisasi pada masa Jepang bisa diterapkan pada masa sekarang? Jawaban saya yaitu tidak, karena Jepang tidak mengenal provinsi dan sistem dewan. Pemerintah daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu sifatnya menyesuaikan, walaupun struktur administrasi lebih lengkap dibandingkan dengan pemerintah Belanda.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Andika dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya adalah apa saja hal-hal pokok yang dibahas pada saat Komite Nasional Daerah berlangsung. Jawaban dari saya yaitu hal-hal pokok yang dibahas pada saat komite adalah mengenai penyerahan kekuasaan legislatif, penetapan garis-garis besar haluan negara, mengenai pekerjaan sehari-hari yang dijalankan sebuah badan pekerja, serta sebagai pemuka dalam penjelma tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari saudari Pamela Puspapane dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, pada pembahasan prinsip-prinsip yang penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 disebutkan di poin D, menghapuskan dualisme di dalam pemerintah daerah. Mengapa hal tersebut harus dihapuskan? Jawaban dari saya yaitu menghilangkan dualisme ekonomi antara desa dan kota merupakan kunci mengatasi kemiskinan perkotaan. Paling tidak terdapat 3 alasan mengapa demikian. Yang pertama, karena dominasi penduduk miskin kota berasal dari desa. Hal ini terjadi karena di satu sisi sebagai akibat push faktor yang terjadi di desa dan pull faktor kota itu sendiri di lain sisi. Yang kedua, kota memiliki kapabilitas dan kapasitas ekonomi yang sangat terbatas dalam menampung migran miskin desa, bahkan sektor informal sebagai tumbuhan hidup, utama penduduk miskin kota, kini sudah semakin disesaki oleh penduduk non-miskin kota. Yang ketiga, karena adanya perubahan nilai sosial ekonomi dan budaya masyarakat perdesaan. Kalau dulu penduduk miskin perdesaan merasa puas jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, namun kini tidak demikian lagi. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari Resti Sandiadita dari kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Jawaban saya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah undang-undang yang pertama mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan pola desentralisasi. Undang-undang ini mengatur 3 jenis daerah di Indonesia, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota, yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus daerahnya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang yang pertama ini masih kental dengan nuansa pemerintahan yang sentralistik. Undang-undang ini hanya diberlakukan dalam jangka waktu 3 tahun karena undang-undang ini masih sangat sederhana dan banyak hal-hal yang belum diatur secara rinci. Salah satunya banyak DPRD yang tidak mengetahui tugas dan wewenang sehingga mengganggu kinerja pemerintah di daerah. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Satria Arjadinata kelompok 2 dari kelompok 2. Pertanyaan, penyetaraan dan keragaman apa dan bagian mana yang dimaksud dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984? Jawaban, memperhatikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 secara keseluruhan, maka undang-undang ini bermaksud hendak memberi isi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan meletakkan dasar A. Untuk menyusun pemerintahan daerah dengan hak otonomi yang rasional sebagai jalan untuk mempercepat kemajuan rakyat di daerah. B. Untuk mengadakan 3 tingkatan daerah dengan tugas dan kewenangan yang pada pokoknya diatur dalam suatu undang-undang. C. Undang-undang memodernisasi dan mendinamisir pemerintahan desa dengan menetapkan desa sebagai daerah tingkat 3. D. Untuk menghilangkan pemerintahan di daerah yang dualistis dengan menetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai instansi pemegang kekuasaan tertinggi
Sedangkan kepala daerah diberikan kedudukan sebagai ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah dan tidak lagi menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk memungkinkan daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal usul di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri dibentuk sebagai daerah istimewa. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yubelina SP Pigome dari kelompok 3. Pertanyaan: apa saja latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah? Jawaban: penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan pemerintah daerah pada sekarang ini masih merupakan dualistis yang kuat. Oleh karena di samping pemerintah daerah yang berdasarkan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan badan eksekutif yang termasuk juga kepala daerahnya, terdapat juga pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah sendiri dan pemerintahan ini mengambil bagian yang terbesar di daerah. Maka pemerintah daerah yang serupa itulah yang merupakan pemerintah dualistis dan kuat sehingga tidak sesuai lagi dengan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi sebagai tujuan revolusi kita. Dengan undang-undang baru inilah pemerintah dualistis akan dihindarkan. Ya, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Syahrul Ramadan dari kelompok 4. Pertanyaan: bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945? Jawaban: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah undang-undang yang pertama mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan pola desentralisasi. Undang-undang ini mengatur tiga jenis daerah di Indonesia, yaitu presidenan, kabupaten, dan kota, yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus daerahnya sebagaimana yang dimanfaatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang yang pertama ini masih kental dengan nuansa pemerintahan yang sentralistik. Undang-undang ini hanya diberlakukan dalam jangka waktu 3 tahun karena undang-undang ini masih sangat sederhana dan banyak hal-hal yang belum diatur secara rinci. Salah satunya, banyak DPRD yang tidak mengetahui tugas dan wewenangnya sehingga mengganggu kinerja pemerintah di daerah. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Syarif Hidayat dari kelompok 5. Pertanyaan: apa yang dimaksud dari penguatan atau penciptaan dari segi keuangan dalam hukum? Jawaban: penguatan atau penciptaan keuangan dari segi hukum merupakan permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri secara maksimal, yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha dampak desentralisasi pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini. Hanya diberlakukan dalam jangka waktu 3 tahun karena undang-undang ini masih sangat sederhana dan banyak hal yang belum diatur secara rinci. Salah satunya banyak DPRD yang tidak mengetahui tugas dan wewenang sehingga mengganggu kinerja pemerintah di daerah. Rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karena itu modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat Firdaus dari kelompok 6. Pertanyaan: dampak apakah yang timbul dari pemberlakuan sistem desentralisasi pada saat awal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945? Jawaban:
Dampak desentralisasi pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini hanya diberlakukan dalam jangka waktu 3 tahun karena undang-undang ini masih sangat sederhana dan banyak hal-hal yang belum diatur secara rinci. Salah satunya banyak DPRD yang tidak mengetahui tugas dan wewenang sehingga mengganggu kinerja pemerintah di daerah.